Oke, aku mulai ya. Em, se- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vina karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil observasi kelompok 2 ini. Nah, kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nares Felianda Rizky, yang kedua ada Nurul Alfia Ramadhani dengan saya sendiri, yang ketiga ada Olivia Aira Salsabila, dan yang keempat ada Rizkia Rahma Ramadini, dan yang kelima ada Ruri Kaisa Putri. Nah, eh, pada PowerPoint yang tertera ini terdapat sebuah informasi yang kita lakukan atau informasi mengenai lokasi yang kami lakukan ketika observasi. Kami melakukan observasi di SMA Al-Maksum dan kami melakukan observasi pada tanggal 26 Mei 2023 dan narasumber yang membantu kami yaitu Ibu Mutia selaku konselor SMA Al-Maksum sendiri. Nah, lalu hasil observasi kami mendapatkan 5 bahan pembahasan dari hasil observasi yang kami lakukan. Yang pertama ada pentingnya komunikasi bagi konselor dan layanan BK. Yang kedua ada peranan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga ada kompetensi komunikasi interpersonal konselor, dan yang keempat ada komunikasi organisasi dengan semua stakeholder, dan yang kelima ada media komunikasi yang digunakan konselor dan layanan BK. Nah, lalu langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pentingnya komunikasi bagi layanan BK. Nah, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, karena dengan komunikasi, setiap individu dapat melakukan kegiatan bertukar pesan dengan individu lainnya. Nah, setiap individu dapat melakukan 4 jenis komunikasi dalam kesehariannya. Yang pertama ada komunikasi individual atau komunikasi pribadi, maaf, komunikasi pribadi. Yang kedua ada komunikasi kelompok sosial. Yang ketiga ada komunikasi publik, dan yang keempat ada komunikasi massa. Nah, dalam sekolah komunikasi sangat penting dilakukan antara guru BK dan siswa karena oh ya, perlu dilakukan oleh guru BK dan siswa. Nah, bimbingan konseling merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh sekolah. Nah, dalam bimbingan konseling tersebut, kami melakukan, bukan kami, konselor dan konseli melakukan sebuah kegiatan komunikasi yang dapat membantu konseli untuk membantu mengatasi masalahnya. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh konselor itu merupakan komunikasi persuasif atau di mana komunikasi yang mengajak dan agar komunikasi tersebut menghasilkan komunikasi yang positif. Nah, dengan komunikasi tersebut konselor dapat membantu atau dapat mencari atau mengarahkan dan mencari solusi untuk konseli yang mengalami masalah. Nah, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, terdapat 4 pertanyaan mengenai pentingnya komunikasi. Yang pertama itu ada, sebentar, ada bagaimana komunikasi konselor pada seorang siswa? Menurut Ibu, seberapa penting komunikasi yang dilakukan konselor? Nah, menurut konselor SMA Al-Masum, komunikasi itu sangat penting dan komunikasi yang bersifat dua arah. Jika terdapat konseli yang tidak memiliki
skill komunikasi yang baik, maka peran konselor itu uh, diperlukan di situ. Karena bagaimana caranya seorang konselor dapat memahami apa yang dimaksud oleh konseli. Lalu yang kedua ada uh, kalau di sekolah ini ada macam-macam komunikasi apa saja yang dilakukan ketika biasa melakukan layanan. Nah, karena komunikasi yang dilakukan itunya bersifat dua arah, agar komunikasi tersebut efektif, maka dilakukanlah komunikasi dengan dua arah. Nah, jenis-jenis komunikasi yang biasa dilakukan itu adalah tiga jenis, yaitu verbal, non-verbal, dan gestur. Gestur, seorang konselor juga dapat mempengaruhi berjalannya komunikasi. Contohnya seperti bagaimana posisi duduk seorang konselor, maka itu akan mempengaruhi untuk konselinya. Nah, lalu yang ketiga ada kalau di sekolah ini ada masuk kelas enggak. Nah, jadi karena dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum yang baru ini, seorang konselor tidak memiliki jam kelas atau seorang konselor tidak memiliki kelas, maka tidak memasuki kelas. Maka konselor SMA masuk juga sama. Jadi konselornya tidak memasuki kelas. Tetapi jika konselor ini ingin menyampaikan sebuah informasi kepada siswanya, maka seorang konselor ini akan meminta jam kelas atau meminjam jam kelas seorang guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Nah, untuk ajaran baru atau rencana untuk ajaran tahun 2023-2024, seorang konselor ini akan mengadakan sebuah training motivasi untuk anak-anak kelas 12. Karena mungkin anak-anak kelas 12 ini lebih membutuhkan motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya agar mereka tidak kebingungan sendiri. Maka diberikan arahan oleh konselornya. Nah, training motivasi ini diadakan setiap bulan. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu komunikasi yang efektif agar mengetahui masalah siswa itu bagaimana? Karena konselor di sini tidak memiliki jam kelas. Nah, bagaimana konselor mengetahui masalah siswanya itu dan komunikasinya bagaimana? Jadi, bagaimana caranya agar seorang konselor ini mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh konseli atau oleh siswa SMA Al-Masum ini. Nah, konselor ini tidak berkomunikasi langsung dengan seorang siswa, tetapi yang akan memanggil konseli itu adalah wali kelasnya, karena wali kelas ini memiliki banyak tanggung jawab terhadap siswanya. Nah, jika seorang wali kelas tersebut sudah tidak bisa menanganinya sendiri, maka wali kelas tersebut dapat berkolaborasi atau meminta bantuan dengan konselor, dan konselor akan membuat jadwal untuk konselinya tersebut. Nah, di SMA Al-Masum itu ada yang dinamakan otonomi wali kelas. Jadi, wali kelas itu sangat memegang tanggung jawab yang besar. Nah, untuk poin kedua, peranan komunikasi verbal dan non-verbal itu akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam kehidupan manusia, komunikasi adalah alat interaksi dengan orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan manusia tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi dapat dipengaruhi secara lisan dan non-lisan. Ada dua jenis komunikasi, yaitu lisan dan non-lisan. Lalu ada dua jenisnya, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang hanya menggunakan kata-kata, sedangkan non-verbal lebih ke arah tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang digunakan dalam komunikasi. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi non-verbal.
Yang pertama ada kinestik. Kinestik adalah nama teknis untuk mempelajari gerakan tubuh yang digunakan dalam komunikasi. Yang kedua itu ada kontak mata. Kontak mata memiliki banyak arti. Ini menunjukkan jika kita memperhatikan orang yang sedang berbicara dengan kita. Yang selanjutnya ada mimikri, yaitu ekspresi wajah atau susunan otot yang menyampaikan keadaan emosi atau reaksi terhadap pesan. Lalu ada emosi. Emosi adalah disposisi yang dirasakan terhadap rangsangan karena emosi adalah perasaan. Lalu yang selanjutnya ada isyarat. Ada gestur atau gestur adalah gerakan tangan, lengan, dan jari yang digunakan untuk memperjelas, mempertegas, dan memperkuat komunikasi verbal. Yang terakhir ada posisi tubuh. Postur adalah posisi dan gerakan tubuh dalam bahasa Indonesia disebut dengan regulasi. Posisi bekerja menyampaikan informasi tentang perhatian, kehadiran rasa hormat, dan kekuasaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi kelompok kami mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Bagaimana Ibu menggunakan komunikasi verbal untuk membangun kepercayaan agar siswa merasa didengarkan? Menurut konselor di SMA Masum, yaitu kalau dalam konseling biasanya komunikasi bersifat dua arah, tapi ada macam-macam konseling. Ada konseling yang ditanya tidak menjawab, adapun konseling yang menjadi senternya. Kita cuma bisa memancing dan ada juga yang dua arah komunikasinya antara konselor dan konseling. Nah, kalau ada konseling yang tidak suka berbicara, tidak terbuka untuk tahapannya, biasanya kami menggunakan tahapan capu, terlepas dari teknik apapun itu yang dipakai, tapi untuk tahapan yang selalu menggunakan tetap tahapan capu untuk membangun kepercayaan konseling. Yang pertama ada attending, kita menyambut konseling ketika ada siswa yang datang, tidak langsung masuk ke masalah, tetapi mengenal dahulu antara konseling dan konselor untuk membangun kepercayaan agar terlahir kepercayaan dari konseling. Sebelum memulai, kami menyampaikan bahwa di proses konseling ini ada yang disebut namanya asas kerahasiaan. Dan yang tahu hanya konselor dan konseling. Dan jika ada pihak lain yang perlu tahu, itu tergantung persetujuan konseling. Dan pasti dikomunikasikan dahulu. Dan ada asas keterbukaan agar konseling mau terbuka, mungkin itu yang bisa membangun kepercayaan. Dan ketika melakukan konseling, itu kadang tidak cukup hanya melakukan satu pertemuan saja. Kita harus terus menggali informasi, jadi tidak hanya sekali. Lalu yang selanjutnya, komunikasi verbal dan nonverbal, apa yang biasa dilakukan ketika melakukan konseling? Lalu menurut konselor Al-Masum yaitu, karena tadi konseling kami sedang terluka, jadi saya melihat lukanya. Pun jika siswanya menangis, komunikasi nonverbal yang dilakukan itu memberikan tisu dan memberi minum, terus usapan agar konseling menjadi lebih tenang. Paling kalau verbal, karena konseling tadi memiliki masalah dengan temannya dan susah untuk memaafkan, kami membantu untuk memaafkan. Karena itu hal yang penting. Dan karena akan memasuki kelas 12 dan bingung memilih jurusan, kami membantu memilih untuk bisa menemukan apa yang dia suka. Lalu penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naris Valianda Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Nah, kalian tahu nggak sih kalau komunikasi interpersonal itu apa? Jadi, komunikasi interpersonal digambarkan sebagai komunikasi antar dua individu atau lebih. Jadi, yang dimana individu itu saling berinteraksi secara fisik ataupun saling memberikan respon atau timbal balik.
Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan komunikasi interpersonal itu dapat diasah seperti kemampuan soft skill pada lainnya. Nah, dengan kita menguasai komunikasi interpersonal ini, sebenarnya kita sedang membuka wawasan untuk memahami orang lain di luar dari individu tersebut. Nah, kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi apa sih yang akan didapatkan gitu? Informasi yang akan didapatkan yaitu kita bisa nih memprediksi gimana sih pola pikir dari individu tersebut atau misalkan gimana sih cara mereka menyikapi suatu masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Nah, kemudian ada hasil dari observasi di SMA Al-Masum. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai konselor agar komunikasi interpersonal efektif, seperti menumbuhkan motivasi agar anak dapat berkembang? Ya, jadi kunci utama untuk agar komunikasi efektif yaitu bagaimana dari cara duduk kita gitu. Dengan cara duduk tidak bersebelahan ataupun dengan cara duduk yang tidak berhadapan gitu. Jadi, komunikasi agar komunikasinya efektif itu membentuk posisi segitiga ataupun letter L gitu. Nah, kenapa sih kenapa sih tempat duduk itu mempengaruhi komunikasi gitu? Jadi agar komunikasinya efektif gitu, agar memudahkan juga dekat dengan konseli. Nah, jadi kalau misalkan kita dekat dengan konseli itu kan kita bisa mendengar lebih jelas gitu apa yang diceritakan oleh konseli agar kita tidak salah tangkap gitu. Nah, kemudian ada dari segi bahasa juga. Bagaimana bahasa kita agar mudah dipahami oleh konseli dan disesuaikan dengan umur konseli gitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan konseli itu seumuran SMA, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi gitu. Nah, terus bahasa tidak harus baku agar mudah dimengerti. Jadi kita juga bisa melihat bahasa konselinya itu. Nah, agar kalau misalkan menyampaikan sesuatu itu bisa direspon dengan komunikasi tersebut gitu. Nah, kalaupun misalkan ada komunikasi komunikasi yang kurang gitu, kayak konselingnya itu tidak dimengerti gitu, itu bisa ditanyain kembali kayak misalkan, Ibu maksudnya kayak gini bukan ya gitu loh. Jadi, kalaupun masih belum dimengerti, konselor akan menjelaskan kembali sampai sesuai dengan apa tujuan kita. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ruri Kaisa Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan, yaitu mengenai komunikasi organisasi bimbingan konseling dengan semua stakeholder di sekolah. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa sih stakeholder yang dimaksud di sini. Stakeholder di sini adalah individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpartisipasi dalam proses penasehatan dan konseling. Nah, stakeholder di sini itu meliputi siswa, orang tua, konselor, guru, dan staf sekolah maupun kepala sekolah. Nah, di sini peran stakeholder memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mendukung, mengarahkan, dan mempengaruhi kegiatan bimbingan konseling. Selanjutnya, setelah kami menanyakan kepada Ibu Mutia selaku konselor di SMA Al-Masum, apakah penting komunikasi dengan stakeholder dilakukan dalam layanan konselor di sekolah. Menurut Ibu Mutia sendiri, sangat penting karena dalam bimbingan konseling itu perlu adanya pihak-pihak lain di sekolah yang ikut mendukung. Selain itu, di SMA Al-Masum ini juga antara stakeholder dengan konselor di sekolah memiliki keterkaitan dalam melakukan layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, untuk selanjutnya itu kami juga menanyakan kepada Ibu Mutia, apakah terjadi hambatan dalam proses melakukan layanan ketika stakeholder sekolah ikut berpartisipasi. Dari hasil jawaban yang Ibu Mutia sampaikan,
dapat diperoleh bahwa stakeholder di sekolah ini langsung dalam layanan bimbingan konseling itu sendiri, tetapi stakeholder mengambil peran dalam proses melakukan layanan bimbingan konseling itu. Seperti misalnya ketika ada siswa yang bermasalah di kelas, wali kelas akan memberitahu dan menyarankan kepada konselor untuk melakukan bimbingan dan konseling. Nah, setelah mendapatkan saran dari wali kelas itu, maka setelah itu akan ditangani oleh konselor. Dan apabila konselor tidak bisa ditangani oleh konselor, maka akan diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, dalam menjalani proses bimbingan konseling ini juga perlu adanya pemantauan yang dilakukan oleh wali kelas yang dilakukan wali kelas atau guru-guru di sekolah ini, seperti menjaga kestabilan siswa serta memberinya motivasi. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Rama-Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi yang digunakan konselor dalam layanan BK. Nah, apa sih media komunikasi itu sendiri? Jadi, media komunikasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan kepada komunikator yang digunakan dari komunikator kepada halayak gitu. Jadi berupa suatu pesan. Nah, adapun 4 fungsi media komunikasi. Yang pertama itu ada fungsi penjelasan. Nah, fungsi penjelasan itu bertujuan untuk memberikan informasi atau misalnya menjelaskan suatu permasalahan kepada siswa. Lalu yang kedua ada fungsi ide atau gagasan. Nah, fungsi ide atau gagasan ini bertujuan untuk guru BK memberikan ide atau gagasannya kepada siswa. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pembelajaran. Nah, fungsi pembelajaran itu kayak misalnya ketika guru BK harus memasuki kelas atau misalnya siswa diberikan modul pembelajaran berupa video dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada fungsi administrasi. Nah, di sini itu guru BK itu berfungsi untuk membantu siswa atau peserta didik mendaftar ke perguruan tinggi atau mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi, tanggal ujian, terus lalu mendaftarkan siswanya ke perguruan tinggi swasta bila tidak keterima di PTN. Nah, itu fungsi yang terakhir. Next. Nah, adapun pertanyaan yang kami berikan kepada guru BK terkait media komunikasi, yaitu apakah ada media yang digunakan ketika melakukan layanan konsultasi layanan BK. Nah, untuk media BK gak ada katanya. Tapi menurut saya di sini tuh bisa dijelaskan bahwasanya media BK yang digunakan itu berupa handphone, karena di sini itu guru BK biasanya membuat janji konseling itu melewati WA, WhatsApp. Nah, selain itu juga WhatsApp itu bertujuan untuk memonitoring guru BK ketika guru BK membuat target untuk siswa. Terus guru BK di SMA Al-Masum itu sangat mengutamakan offline. Kenapa? Karena kalau online guru BK di sana itu tidak tahu bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya atau misalnya ekspresi-ekspresi yang diluapkan siswanya. Nah, dari hasil pemaparan yang tadi kami sampaikan itu dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi dalam BK itu terletak pada kemampuan untuk membangun pemahaman, memperkuat hubungan, dan menyampaikan pesan yang tepat. Nah, lalu komunikasi yang efektif dengan stakeholder, terus penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal yang tepat, serta kemampuan dalam komunikasi interpersonal merupakan kunci dalam mencapai tujuan BK dan memberikan dukungan yang optimal kepada individu yang mendapatkan layanan. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami harap pemaparan yang tadi kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pendengar maupun kami selaku presentator. Terima kasih atas atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.